Halo brother, harga iPhone 11 di beberapa hari terakhir ini mengalami penurunan. Yang sebelumnya untuk base model 64GB itu ada di harga 7 jutaan, sekarang udah turun lagi ke harga 6 jutaan. Kalian juga bisa cek di websitenya iBox di sini. Kalian bisa lihat harganya itu 6 juta kurang 1000 atau 5.999.000 untuk yang base model 64GB. Sementara untuk yang 128GB bisa kita cek di sini. Harganya itu sekarang tinggal sekitar 7,5 juta atau 7,5 juta kurang 1000 lebih tepatnya. Bahkan kalau teman-teman mungkin belinya di e-commerce yang lagi ada diskon, atau mungkin beli di TikTok yang ada bonusan potongan harga cukup gede, bisa dapat harga yang lebih murah. Bisa sekitar 5,5 juta untuk yang base model 64GB, dan untuk yang 128GB bisa dapat di harga 7 jutaan aja. Kayak gitu kurang lebih kondisi harga iPhone 11 yang ada di waktu sekarang ini. Dan infonya untuk promo ini hanya akan berlaku sampai tanggal 27 April. Menarik untuk dinanti apakah nanti setelah tanggal 27 April itu bakal ada kenaikan dan kembali ke harga normal yang sebelumnya naik 1 juta, atau mungkin terus berlanjut dan akan terus menurun. Kita akan lihat aja setelah tanggal 27 April nanti. Nah, hal penting juga yang teman-teman harus tahu dengan penurunan harga barunya, tentu ini jadi patokan untuk harga pasaran bekasnya. Artinya harga pasaran bekasnya yang 64GB dalam kondisi bagus dan masih garansi mungkin bisa kita dapat di harga 5 juta sampai 5,5 jutaan aja untuk saat ini. Jadi itu bisa jadi panduan kalian kalau membeli iPhone bekas, jangan sampai harganya kemahalan atau bahkan harganya sama kayak beli HP baru. Jadi hati-hati banget sebelum beli handphone bekas, jangan lupa cek dulu harga barunya berapa. Selain itu untuk iPhone 11 ini juga sekarang masih di iOS 17, bisa kita cek di sini, masuk ke general dan di about di sini bisa dilihat iPhone 11 ini ada di iOS 17, yang dimana iPhone ini akan kebagian kemungkinan besar satu kali lagi update, yang artinya akan support sampai iOS 18. Kalau lagi beruntung mungkin aja dapat update untuk iOS 19, tapi kalau enggak ya setidaknya akan dapat satu kali update lagi. Mungkin itu juga yang harus kalian pertimbangkan. Selain itu, ada hal yang penting banget yang harus kalian perhatiin ketika kalian beli iPhone 11, khususnya kalau kalian beli iPhone second, begitupun kalau kalian beli iPhone baru. Selain kalian cek semua kondisi fisiknya, fungsinya, ada hal yang perlu kalian cek dan kadang-kadang orang itu skip akan hal ini yang menjadi sebuah kekurangan dari iPhone 11. Isu ini tuh udah ada lama di forum Reddit kalau kalian rajin baca di forum tersebut. Mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak yang bahas hal ini. Dan kalau kalian pernah lihat mungkin di forum-forum Facebook yang ada di Indonesia, ada beberapa orang yang ngalamin hal tersebut. Dan hal itulah yang pengen gue titik beratkan pada kesempatan kali ini. Gue pengen ngasih tahu kalau layar IPS di iPhone 11 ini sama kayak halnya di iPhone XR punya satu isu yang mungkin jarang kalian ngeh atau jarang kalian ketahui, yaitu adalah isu di shadow-nya. Kalau kalian beli iPhone 11 bekas khususnya, jangan lupa cek kondisi layarnya karena shadow-nya ini nggak kelihatan. Kalau kalian cek di sini, layarnya itu kelihatan mulus banget, aman banget, nggak ada masalah, nggak ada kendala, bersih, nggak kelihatan ada shadow. Tapi di warna-warna tertentu itu bakal muncul shadow. Biasanya gue cek ke warna grey, misalkan gue di sini cek bintang 1, 2, 3 aja untuk munculin warna grey. Nah, bisa kalian lihat ketika warna grey di bagian samping sini, kalau kalian teliti apakah di kamera kelihatan atau enggak ya, mudah-mudahan kelihatan. Di bagian samping kiri ini ada garis kayak shadow gitu yang warnanya itu beda dengan warna yang lain di bagian layar lain. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Sebentar, turunin dulu. Di bagian sini tuh ada warna lain yang sedikit beda kayak shadow gitu. Ini tuh penyakit di layar IPS iPhone XR dan iPhone 11. Hampir beberapa unit yang pernah gue dapet di iPhone XR dan iPhone 11 ngalamin yang kayak gini. Biasanya shadownya itu dari samping kiri atau dari samping kanan. Apakah itu cacat pabrik? Tentu bukan. Ini bukan cacat pabrik, tapi karena usia atau faktor umur aja. Memang salah satu isu yang ada di iPhone 11 dan iPhone XR adalah masalah shadow di bagian layar tersebut. Atau bisa juga kalau kalian beli, setelah kalian cek fungsinya, kondisi fisiknya, kalian coba download aplikasi yang namanya Antutu Benchmark. Gue di sini udah download Antutu Benchmark. Kalian masuk aja ke bagian menu LCD test. Di sini kalian bisa cek
di LCD test, kalian cek di berbagai warna. Kalian lihat aja di sini warna-warnanya, apakah ada warna yang beda. Biasanya kelihatan di warna-warna gelap kalau shadow begitu. Kayak gini, kelihatan di warna grey tadi. Oke, kalau udah, kalian masuk juga ke bagian grayscale test di sini. Akan jauh lebih kelihatan. Nah, di sini bisa dilihat kalau di warna putih ini di bagian sini tuh aman banget. Nggak kelihatan ada shadow, tapi kita akan coba ke warna lain. Kita klik aja di layarnya. Oke, masih kelihatan aman walaupun ada sedikit di sini. Di warna grey itu ada tipis-tipis. Kalau kalian jeli di bagian sini. Oke, di warna white aman. Kalau di bagian kanannya ini aman, nggak ada masalah. Nah, ini juga ada mulai kelihatan gradasinya di sini. Ada shadow tipis mengenai warna hitam, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Kayak gitu. Kayak garis gitu di sini. Warna lain, oke, di warna si ini nggak kelihatan. Oke. Kayak gini, kalian cek-cek aja di berbagai sudutnya. Kalian cek untuk iPhone gue ini memang di bagian sudut kanannya itu cukup bersih, atasnya bersih, bawahnya bersih, cuman di bagian kirinya ini kalau warna grey itu kelihatan. Oke. Warna-warna lain kita coba cek. Oke, warnanya itu aja, warna yang agak aneh di bagian situ aja. Di warna-warna lain cukup aman, gak ada masalah sama sekali. Jadi tips itulah yang gue harap kalian juga lakukan ketika kalian beli iPhone, khususnya iPhone XR atau iPhone 11. Khususnya iPhone-iPhone yang bekas. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian beli iPhone baru, lakukan juga pengujian atau pengetesan kayak gitu. Karena memang isu ini udah sering banget gue temuin di iPhone-iPhone yang tentunya iPhone-iPhone bekas. Kalau iPhone baru belum pernah gue nemuin untuk iPhone XR dan iPhone 11. So, kalau kalian beli iPhone second, jangan lupa cek dengan teliti karena itu bakal banget mengurangin harga yang nanti akan kalian deal-dealan dengan si sellernya. Karena kita tahu banget kalau LCD, kalau kita harus ganti LCD itu memang mahal banget untuk iPhone yang originalnya. LCD XR atau LCD iPhone 11 copotannya aja harganya itu bisa sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan. Apalagi kalau langsung ke Mitra Care tentu harganya itu bisa 2-3 jutaan cuma buat LCD doang. So, apakah shadow itu nyebar atau enggak? Sebetulnya dalam waktu pendek itu nggak nyebar sama sekali, mana-mana aja. iPhone gua aja ini udah lama banget shadownya dan nggak ada penyebaran, tetap kayak gitu. Cuman mungkin aja bisa nyebar dalam jangka waktu yang panjang, atau mungkin kalau kalian menggunakan iPhone-nya dengan satu warna tertentu dan brightness-nya yang full, jadi ngebikin warna si layarnya itu tetap stuck di satu warna, ngebikin shadownya itu nempel di warna tertentu aja kayak gitu. Jadi gua harap kalian lebih teliti lagi sebelum membeli. Kalau ternyata iPhone kalian sekarang iPhone XR atau iPhone 11, coba dicek lagi apakah iPhone kalian itu ada shadownya atau masih aman. Ya mudah-mudahan sih masih aman. Tapi kalaupun kalian ternyata ngalamin sama kayak di iPhone punya gua ini ada shadownya, itu sama sekali sebetulnya nggak berpengaruh ke fungsi, masih oke-oke aja. So, itu aja informasi yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.